Kalian pasti pernah melihat video perpisahan anak-anak SMA zaman sekarang yang kualitinya tuh bener-bener high production banget, cinematic, dan kualitas editingnya juga bagus. Dan biasanya polanya tuh mirip. Ada satu orang yang jadi main karakternya, sementara teman-teman yang lainnya di belakangnya ikut meramaikan. Jujur, respect, high effort, gue suka juga karena gue anak film. Tapi sekarang coba lihat video satu ini. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, nanti orang terakhir bakal menang 200.000, tapi kalau nggak bisa jawab atau salah, itu keluar. Mulai dari kamu, satu. Garut. Lah, negara di Eropa. Oh, ini gaya Pak. Mana ya? 3 dikurang 7. 3 dikurang 7 berapa? 3 dikurang 7 4 Berapa? 3 Ih, sabar dulu 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. Jujur cukup sedih melihat hasilnya, tetapi ada hal yang lebih mengkhawatirkan daripada itu. Bukan karena mereka tidak bisa menjawab pertanyaan matematika simpel, IPA, IPS, atau mata pelajaran lainnya, yaitu adalah cara mereka berpikir saat menghadapi pertanyaan yang sebenarnya cukup sederhana. Sekali lagi, video ini bukan untuk merendahkan siapapun. Gue juga nggak pinter-pinter amat dulu pas masih sekolah, karena gue percaya nilai itu bukan satu-satunya cara ukur kecerdasan seseorang. Kehidupan juga tidak ditentukan hanya oleh nilai mata pelajaran sekolah. Tetapi ada satu hal yang sangat penting, kemampuan berpikir logis, kemampuan bertanya, kemampuan menganalisis, dan kemampuan berpikir kritis. Karena pada akhirnya itulah alat yang kita bawa seumur hidup. Bukan rumus yang kita hafalkan, bukan nilai ujian yang kita dapatkan, tetapi cara kita melihat masalah, mengambil keputusan, dan melihat dunia di sekitar kita. Lalu apa yang salah dengan anak-anak ini? Tentu ada banyak faktor. Bisa saja dari faktor sistem pendidikan itu sendiri, atau dari faktor pengaruh yang mereka dapatkan di sekitar mereka. Banyak anak sekolah zaman sekarang yang tetap dinaikkan kelas karena adanya kebijakan yang mempromosikan social promotion, serta prinsip pemulihan pembelajaran di mana keputusan tinggal kelas menjadi opsi terakhir. Kebijakan ini tentu dibuat untuk tujuan yang baik, yaitu menjaga kesehatan mental seorang anak dan mengurangi dampak psikologis yang mungkin muncul karena diakibatkan oleh tinggal kelas itu. Dan jujur menurut gue pribadi tentu ada sisi positif dari kebijakan itu. Karena tentu betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan mental seorang anak. Namun di saat yang sama kita juga perlu bertanya, apakah menjaga kesehatan mental berarti kita boleh mengabaikan kemampuan berpikir dan pemahaman anak yang masih kurang? Gue bukan guru, dan gue juga gak pernah kerja di dunia pendidikan. Jadi tentu para pendidik dan pembuat kebijakan jauh lebih memahami tantangan yang ada di lapangan. Tapi gue dan kalian juga sebagai masyarakat, tentu kita bisa melihat secara langsung. Dan yang membuat gue khawatir bukanlah nilai akademik semata, melainkan kemampuan berpikir logis dan berpikir kritis yang tampaknya semakin jarang terlihat pada sebagian anak-anak muda ini. Menurut gue ini adalah masalah yang begitu serius, karena kemampuan berpikir adalah fondasi untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah atau menghadapi tantangan. Tentu saja ada faktor lain yang mempengaruhi ini, bukan hanya sistem pendidikan itu saja, dan salah satu faktor terbesar lainnya adalah lingkungan sosial, terutama internet dan media sosial yang sudah menjadi makanan sehari-hari. Sudah bukan hal asing lagi kalau internet dan sosmed itu jadi part of our life, dan tentu di bagian ini tuh gue gak akan menyalahkan internet atau sosial media. Karena kalau boleh jujur, internet sudah membawakan banyak dampak positif untuk masyarakat, sosial media juga. Mencari informasi jadi lebih mudah, belajar lebih cepat, dan kita bisa terhubung dengan orang-orang di dunia ini. Of course, thank you for Google, AI, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Tapi di balik semua manfaat itu ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu masih banyaknya orang, terutama generasi muda, yang sangat bergantung pada internet atau sosial media. Bukannya mereka yang mengendalikan internet, tetapi internet yang malah mengendalikan mereka. Dan menurut saya disinilah masalahnya mulai muncul. Karena apa yang kita konsumsi dari internet atau sosial media setiap hari, itu sangat mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita melihat dunia, bahkan kondisi psikologis kita. Apalagi bagi anak-anak dan remaja yang masih dalam tahap perkembangan, mereka masih belum memiliki kemampuan yang sama dengan orang dewasa dalam mengendalikan impuls, emosi, dan kebiasaan. Di saat yang sama, internet dan media sosial terus memberikan stimulasi yang cepat dan instan.
Akibatnya, otak tuh jadi terbiasa dengan dopamin instan. Dan jika kita tidak bisa mengontrol akan hal itu, kebiasaan ini bisa dapat mempengaruhi fokus, kemampuan berkonsentrasi, cara bersosialisasi, hingga kesehatan mental seseorang. Pertanyaannya bukanlah apakah internet itu baik atau buruk, tetapi apakah kita bisa mengendalikan internet dengan baik atau tidak. Jadi disitulah pembahasan kita hari ini teman-teman. Dan saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa saya tidak menyalahkan anak-anak SMA yang mungkin masih memiliki kekurangan dalam cara berpikirnya. Saya juga tidak menyalahkan internet dan sosial media ataupun sistem pendidikan, karena pada akhirnya setiap hal itu memiliki sisi positif dan negatifnya sendiri-sendiri. Internet membawa banyak manfaat tetapi juga memiliki resiko. Sistem pendidikan juga memiliki tujuan yang baik tetapi banyak tantangannya. Jadi menurut gue yang paling penting tuh di sini bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Yang lebih penting yaitu bagaimana caranya kita bisa mengendalikan semua faktor tersebut agar seimbang. Pada akhirnya masa depan generasi muda tidak ditentukan oleh satu faktor aja, tetapi oleh keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari yang dapat berdampak untuk masa depan mereka. Terima kasih udah nonton video ini, and I see you guys in the next video. See ya.